Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendukung Dastrayani Bibra. Menjelang pelaksanaan pilkada yang serentak tahun 2024, ada beberapa pertanyaan yang timbul oleh masyarakat pada saya. Saya kira pertanyaannya, apa dan siapa calon pemimpin Kota Pekanbaru, bahasanya wali kota lah, tahun 2024. Jawaban saya melihat indikator dari kepemimpinan yang ada, maka saya katakan bahwa harus Putra Pekanbaru lagi. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena dia yang memahami sosiologi masyarakatnya, ya kan? Kultur masyarakat Pekanbaru, dan problema Kota Pekanbaru lah secara umumnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, siapa orangnya? Saya mengatakan Raden Saji Dastrayani Bibra, atau biasa kita sebut ID, karena satu, dia ini memang besar dan lahir di pusat pemerintahan Kota Pekanbaru, itu di pasar bawah sana itu satu timbangan saya. Yang kedua, pengalaman birokrasinya sudah banyak, baik mulai dari saya sepanjang sepengetahuan saya, mulai dari sekretaris lurah, sekcam, jadi camat di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru ini, sampai kepala dinas, selain asisten. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sudah punya pengalaman, dan kita butuh orang-orang yang seperti itu, yang punya pengalaman di pemerintahan dan sudah sering berinteraksi dengan masyarakat. Nah, inilah orangnya. Ya, saya gitu. Ada juga pertanyaan, Bapak kan karena ada merasa kedekatan dengan. Ya, saya merasa kedekatan karena disitulah saya melihat, karena saya dekat itulah saya tahu. Kalau saya jauh kan saya nggak tahu saya kiprahnya. Kemudian secara personal, kepribadian, saya juga tahu. Dan selama ini nggak ada hal-hal yang negatif terhadap beliau. Dan selama kiprah dia di pemerintahan, ya mulus-mulus saja. Ditambah lagi di bidang organisasi, pernah pula menangani tim Liga SPS terbaru, kemudian jadi wakil ketua PONI Riau. Jadi kalau dari sisi pengalaman saya kira sudah cukup dan menjadi dasar kalau kita memilih. Dan secara sosiologis wajar aja saya memilih dia. Kalau dalam istilah sosiologi namanya etnosentris namanya. Etnosentris itu adalah kemampuan untuk memenangkan kelompoknya gitu. Ya, saya bagian dari kelompoknya, ide banyak. Saya kan dia yang harus persoalan-persoalan mendasar di Pekanbaru ini dia sering saya diskusi sama dia dan dia memahami. Makanya ke depan ini harus ada pemimpin yang betul-betul, kita nggak usah mulu-mulu lah, nggak usah, yang jelas yang bagaimana pembangunan ini langsung menyentuh masyarakat. Dan itu bisa menimbulkan kesan terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi kalau ditanya ke saya secara pribadi, saya berharap dia jadi wali kota. Karena
tentu secara manajerial ke pemerintahan dia sudah memahami. Artinya ya betul-betul lah orang-orang yang membantunya di pemerintahan nanti, kalau memang harus direkrutmen melewat asesmen, ya direkrut melalui asesmen yang objektif. Jadi apa yang menjadi program dia itu bisa diterjemahkan oleh perangkat dia, OPD dia, oleh kepala dinasnya. Kalau ini jadi pemimpin atau wali kota Pekanbaru. Kemudian yang kedua, saya katakan tidak usah perlu terlalu muluk-muluk kita bangun infrastruktur gedung, perkantoran, itu sudah cukup lah. Pemerintahan wali kota yang ada ini sudah coba mengembangkan kawasan di daerah Tenayan itu. Tapi yang terpenting bagi kita, bagi masyarakat ini adalah bagaimana hal-hal kecil itu seperti penanganan sampah. Sampah itu jangan dianggap sepele, dia berdampak pada masyarakat dan itu sangat mengganggu lingkungan. Itu satu. Yang kedua, Pekanbaru ini semakin lama kan semakin berkembang. Yang dulunya ada resapan-resapan air, sekarang mungkin sudah dibuat gedung-gedung baru, gedung-gedung baik pemerintahan maupun swasta. Jadi itu juga harus diantisipasi oleh pemimpin atau ide ke depannya nanti untuk macam mana membuat sebuah program yang dapat mengatasi, paling tidak yang meminimalisir lah, supaya Pekanbaru ini tidak tergenang pada saat hujan. Ini kita tengoklah, kalau kita sebentar aja hujan deras, durasi 15 menit aja itu udah jalan-jalan sudah banjir. Ya karena itu tadi apa yang infrastruktur drainasi yang ada itu tidak memadai dengan debit air hujan yang turun. Yang berikutnya tentu macam mana ke depan kaitannya dengan infrastruktur jalan. Itu sangat membantu masyarakat. Artinya jalan-jalan lingkungan juga harus menjadi sasaran dari pemimpin wali kota kita yang akan datang. Ya, banyak jalan-jalan yang sekarang mungkin yang belum teraspal, itu harus diaspal. Bagi kami masyarakat itu saya rasa ya sama aja pemikirannya dengan saya, itu yang menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Jadi kalau udah jalan lingkungan bagus, kemudian sampah terangkut, otomatis kan banjir tak ada, mungkin kota kan jadi lebih asri dia. Saya kira itu harapan kita ke depan, dan yang terpenting bagaimana ide kalau jadi wali kota ke depan, pembangunannya harus benar-benar menyentuh masyarakat.